Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Wah, nggak kerasa nih, kita sudah masuk di tema 3. Saya harap kalian sudah menyiapkan buku tema 3 ya. Nah, buku tema 3 ini tentang tokoh dan penemuan. Subtema 1 yang akan kita pelajari yaitu penemu yang mengubah dunia. Dan materi pokok untuk IPA-nya adalah komponen rangkaian listrik sederhana dan rangkaian listrik seri. Nah, Miss Eka akan menjelaskan secara perlahan. Mohon kalian simak baik-baik untuk materi kita saat ini. Nah, anak-anak, materi kita saat ini adalah tentang listrik. Miss Eka yakin kalian pasti sudah pernah mendengar tentang listrik. Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari tak lepas dari listrik. Bayangkan, satu hari saja tanpa listrik, pasti kalian sangat gelisah dan membosankan. Karena kenapa? Handphone kalian yang kalian gunakan untuk main game, gak bisa kalian main game. Karena baterainya pasti akan habis dan membutuhkan cas. Cas itu membutuhkan listrik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang listrik. Apa sih itu listrik? Listrik adalah salah satu bentuk energi yang dapat berubah menjadi energi lain. Kok bisa dia berubah energi lain ya? Contohnya pada saat kalian ngecas handphone. Pada saat kalian ngecas handphone, berarti ada listrik yang mengalir. Ya, diubah menjadi energi di baterai adalah energi kimia ya, sehingga nanti dia bisa kita gunakan. Nah, ada juga contohnya adalah mama kalian sedang mensetrika. Nah, apa yang kalian manfaatkan? Tentunya energi listrik yang diubah menjadi energi panas. Sehingga baju kalian yang sedang disetrika sama mama menjadi licin dan rapi. Oke ya. Bahkan ada banyak sekali peralatan di rumah kalian yang menggunakan listrik. Kalian bisa mengidentifikasi apa saja alat-alat yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya atau sebagai sumber sehingga kalian bisa menggunakan alat tersebut. Oke. Nah, energi listrik sangat dibutuhkan oleh manusia karena listrik merupakan energi yang dapat digunakan untuk berbagai peralatan listrik seperti lampu, kulkas, gitu ya. Dan alat elektronik, contohnya televisi, setrika, kipas angin, dan lampu penerangan. Itu ya. Tahu tidak anak-anak, bahwa listrik itu dibedakan menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang diam dan bersifat sementara, bekerja pada suatu benda. Listrik statis terjadi karena ada gesekan atau gosokan dua benda. Jadi karena adanya gesekan dan gosokan suatu benda, kedua benda, maka ada perpindahan elektron. Nah, perpindahan elektron, jadi karena dia berpindah, maka dia akan melekat, gitu ya. Contohnya, saat kalian menggosok-gosokkan penggaris ke serpihan ke kepala kalian ya, kalian digosok-gosokkan penggarisnya ke kepala kalian, kemudian kalian dekatkan ke serpihan kertas, maka serpihan kertas itu akan menempel pada penggaris. Ya, karena penggaris tadi bermuatannya lebih banyak ya, karena sudah digesek-gesekkan. Sedangkan si serpihan kertas ini muatannya lebih sedikit. Nah, karena didekatkan, karena penggaris dan kertas itu didekatkan, karena dia muatannya berbeda, maka ada perpindahan elektron sehingga dia melekat. Ketika pada saat dia melekat, maka ada perpindahan elektron. Nah, ketika tiba-tiba dia akan berpisah lagi atau tidak melekat lagi, itu tandanya elektronnya sudah seimbang sehingga dia tidak akan melekat gitu ya. Kemudian, ada contohnya adalah kain wol yang disetrika atau bisa juga kaos kalian ya. Coba kalau kalian perhatikan, kalau kalian ingin coba ya, kalian mensetrika kaos, jadi baju kalian yang berbahan kaos, kemudian kalian dekatkan ke badan kalian, terutama pada bagian rambut. Maka rambut itu akan mendekat pada kaos. Nah, itu ada alarm listrik berarti ya, tetapi bersifat sementara. Contohnya juga balon didekatkan di rambut kalian. Ya. Kemudian balon itu kalian lepas ya, maka dia akan bisa menempel di
dinding, gitu ya. Kemudian contoh lain yang ada di alam adalah fenomena petir. Kalian pernah lihat petir? Pada saat mau hujan, biasanya hujan ada petir ya, ada kilat gitu ya. Itu juga terjadi perpindahan elektron yang sementara, sehingga ada bunyi gluduk atau bunyi cahaya, ada cahaya dulu ya. Itu termasuk salah satu contoh listrik statis yang ada di alam. Nah, listrik dinamis apa bedanya dengan listrik statis? Kalau listrik dinamis adalah listrik yang bergerak, mengalir terus-menerus. Contohnya di rangkaian listrik pada rumah kita. Jadi kalau kita nyalakan saklarnya, maka ada aliran listrik, maka dia akan mengalir terus selama si saklar itu ditutup, gitu ya. Nah, tadi Miss Eka menerangkan tentang rangkaian listrik. Jadi, arus listrik itu hanya dapat mengalir pada rangkaian listrik tertutup, yaitu pada saat kalian menekan saklarnya, lagi di-on-kan gitu ya. Jadi, listrik yang dari sumber listrik, yang dari PLN itu mengalir sehingga menyalakan lampunya, gitu ya. Nah, rangkaian listrik terbuka kebalikannya. Tidak terjadi aliran listrik. Artinya itu pada saat off saklarnya sehingga lampunya padam. Tidak ada arus listrik maka lampunya padam. Bisa mengerti ya perbedaan rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Jadi listrik hanya mengalir pada rangkaian tertutup dan tidak akan pernah mengalir pada rangkaian terbuka. Gitu ya. Kalian perhatikan gambar yang sudah Miss Eka sajikan. Kalian latih bagaimana caranya menggambar, yaitu rangkaiannya ada lampu, ada saklar, ada kabel, ada baterai. Oke. Nah, anak-anak, tadi dalam rangkaian listrik tertutup dan itu kalian melihat ada baterai. Nah, baterai di sana pada rangkaian listrik adalah sumber energi listrik. Nah, Miss Eka akan membahas tentang macam-macam sumber listrik. Apa sih itu sumber listrik? Sumber listrik adalah benda atau alat yang dapat menghasilkan listrik. Ada berapa macam? Ada 4, yaitu generator, dinamo, baterai, dan aki. Nanti akan Miss Eka bahas. Oke, yang pertama adalah sumber listrik dari baterai. Baterai adalah sumber listrik yang disebut juga sebagai elemen kering. Kenapa disebut sebagai elemen kering? Karena dia tersusun atau di dalamnya itu ya oleh bahan-bahan yang kering. Tidak ada yang basah ya, kering. Nah, bahan-bahannya apa saja? Dapat kalian lihat pada gambar bahwa di tengah-tengah ada batang yang menghubungkan kutub positif dan negatif. Kutub positif adalah kutub yang menonjol. Kalau kalian beli baterai ada bagian yang menonjol yang di tengah-tengah bagian ujung yang atas ya. Itu ada yang menonjol berarti dia tuh kutub positif. Nah, itu adalah batang karbon. Jadi batang karbon itu warnanya hitam panjang yang menghubungkan antara ujung positif dan negatif. Oke ya. Kemudian ada amonium klorida dan zinc klorida. Kemudian ada zinc juga atau seng. Nah, itu ada di dalam baterai. Oke ya. Nah, Miss Eka nggak terlalu menjelaskan bagian-bagiannya, itu nanti kalian akan pelajari lagi nanti di SMP, jadi kalian hanya ingin mengenal sumber listriknya itu apa saja, jadi Miss Eka hanya menambahkan informasi sedikit. Kemudian, listrik akan mengalir melalui kabel dari kutub positif yang bermuatan positif ke kutub yang negatif bermuatan negatif. Oleh sebab itu, kalian pada saat memasang baterai, baik itu di center atau di mainan kalian atau di jam waker ya, kalian nggak boleh salah meletakkannya. Kalau kalian meletakkan kutub positif dan negatifnya salah, maka tidak ada arus listrik yang akan mengalir karena itu tidak boleh tertukar. Nah, bagaimana caranya supaya tidak tertukar? Nah, di dalam baterai itu ada di bagian luarnya ada tertulis plus sama minus. Kalau plus berarti dia kutub positif, kalau minus berarti dia kutub negatif. Begitu juga pada alat yang kalian ingin pasangkan dengan baterai. Di sana juga ada tandanya di mana kalian letakkan yang positif dan di mana kalian letakkan yang negatif.
negatif. Miss Eka rasa kalian sudah pada bisa. Yang kedua adalah aki atau nama lainnya akumulator. Akumulator adalah sumber energi listrik yang sering disebut dengan elemen basah. Kenapa disebut dengan elemen basah? Karena di dalamnya itu, di dalam aki, itu terdapat air raksa atau air aki yang berupa air raksa ya, sebagai elektrolitnya untuk menghasilkan si listrik. Nah, walaupun saat ini ada sih aki kering, jadi nggak menggunakan pengisian air raksa lagi ya. Tapi kalian jadi buat pengetahuan kalian bahwa aki ada yang menggunakan air raksa yang disebut dengan elemen basah. Oke ya. Nah, aki ini sering dipergunakan pada kendaraan seperti mobil, motor, bus, truk. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menyimpan tenaga listrik ya, yang dapat digunakan pada saat kalian kalau mengklakson ya. Mengklakson motor, kalau klaksonnya kalian bunyi berarti si akinya ini masih berfungsi gitu atau masih ada energi listriknya gitu. Tetapi apabila kalian klakson tapi suaranya sudah nggak bagus kan ada gitu ya, atau bahkan tidak bersuara sama sekali berarti ada masalah pada akinya. Begitu juga pada saat kalian menyalakan motor. Walaupun kalian belum boleh ya, kalian nanti umur 17 tahun baru boleh menyalakan motor atau mobil atau mengendarinya ya. Nah, pada saat ingin men-starter motor juga perlu si aki ini sebagai energi ya. Kalau tidak ya dia nggak bisa nyala deh motor sama mobilnya ya. Yang ketiga adalah dinamo. Nah, dinamo ini adalah perangkat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik yang arusnya searah menggunakan elektromagnetik. Apa itu elektromagnetik? Elektromagnetik adalah sifat magnet yang dapat didapatkan dari adanya aliran listrik. Jadi energi listrik dapat dihasilkan pada dinamo yang masih sangat kecil. Ya, jadi aliran listrik itu dihasilkan pada dinamo tapi masih kecil energi yang dihasilkan dibandingkan dengan generator. Kalau generator menghasilkan energi listrik yang lebih besar, walaupun prinsip kerjanya antara generator dan dinamo ini sama, mengubah energi gerak menjadi energi listrik gitu ya. Jadi dinamo ini dapat kalian jumpai itu pada sepeda. Nah, sepeda-sepeda yang ada lampunya, biasanya energi lampu atau lampunya itu berasal dari dinamo. Dinamo itu mempunyai kepala yang bergerigi. Nah, biasanya dia berdekatan dengan roda besi pada roda kalian atau ban kalian itu ya. Nah, kalau kalian mengayuhnya semakin kencang, maka energi geraknya sepeda itu juga semakin kencang. Otomatis generator ini dia bisa menghasilkan listrik juga lebih banyak dan nyalanya lampu juga akan lebih terang. Nah, itu maksudnya. Jadi kalian bisa lihat bentuk dari dinamo ya. Oke, kalian lihat baik-baik dinamo itu seperti apa. Yang keempat adalah generator. Generator ini adalah perangkat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, prinsip kerjanya sama kayak dinamo, cuma energi listrik yang dihasilkan lebih besar, ya. Nah, generator ini dipakai pada pembangkit listrik tenaga air. Jadi, air itu dapat menghasilkan energi listrik sehingga air itu dikatakan sebagai energi alternatif, ya. Jadi, air ini yang mengalir ya, air yang mengalir seperti di air terjun atau di waduk yang ada pergerakannya ya. Ada pergerakannya, bukan air yang menggenang kayak di bak mandi kalian menggenang begitu aja nggak ada gerakannya. Itu nggak bisa menghasilkan listrik. Jadi air yang mengalir seperti air terjun mengalir jadi dihubungkan dengan kincir air. Jadi kincirnya itu bergerak karena ada dorongan air yang jatuh. Jadi ya turun gitu ya. Nah, semakin besar kincir airnya bergerak atau semakin cepat, maka generator ini dapat mengubah energi gerak tadi menjadi listrik. Semakin besar gerakannya, maka energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu juga pada PLTB, yaitu
pembangkit listrik tenaga baju atau angin, itu juga begitu. Ada kincir angin yang ditiup angin, kalau dia berputarnya cepat, maka energi listrik yang dihasilkan juga semakin banyak, gitu ya. Kalian bisa lihat generator. Jadi generator itu besar banget ya. Jadi ukurannya besar. Jadi dia mengubah energi listrik, energi gerak menjadi energi listrik, maksudnya ya. Jadi gerak ke listrik. Nah, tadi kan sudah belajar tentang sumber listrik. Nah, sumber listrik berarti kan yang menghasilkan listrik, pusatnya sumber listrik, ya kan? Nah, sumber listrik itu dapat mengalir pada rangkaian listrik melalui perantara si kabel. Jadi kabelnya itu adalah konduktor yang dapat menghantarkan listrik, gitu ya. Nah, listrik yang mengalir pada kabel ini namanya arus listrik atau aliran energi listrik dari sumber listrik ke peralatan listrik melalui si kabel, gitu ya. Arus listrik itu juga disebut sebagai aliran muatan listrik dari kutub positif atau tegangan tinggi ke kutub negatif, ke tegangan rendah dalam satu rangkaian listrik. Kita dapat mengamati arus listrik pada rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari bolham atau lampu ya, kabel, saklar, dan baterai. Nah, baterai sebagai sumber listrik ya yang paling sederhana, yang paling fleksibel dibawa kemana-mana ya, baterai itu karena ada ukurannya kecil, besar, bisa kalian bawa kemana-mana. Ukurannya nggak yang terlalu susah untuk dibawa ya. Nah, dia memiliki kutub positif dan negatif yang sudah Miss Eka terangkan di depan tadi, bahwa kutub positif itu yang menonjol, berupa tonjolan, kemudian yang negatif itu yang datar atau rata. Oke, sekarang kalian akan belajar tentang rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik itu susunan-susunan komponen-komponen listrik yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat terangkai dengan baik, ya. Nah, komponen-komponen listrik itu apa saja? Rangkaian listrik apa saja ya? Yang pertama adalah baterai, yang fungsinya tentunya sebagai sumber listrik fungsinya. Kemudian kabel itu sebagai konduktor penghantar arus listrik. Kemudian saklar. Saklar itu pemutus dan penyambung arus listrik. Kemudian lampu, yaitu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, nanti Miss Eka akan mengajarkan bahwa rangkaian listrik ini ada macam-macamnya, ada 3, jadi dibedakan menjadi 3 ya, berdasarkan bagaimana cara percabangannya. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri, yang kedua listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Tetapi di pembelajaran subtema 1 ini, kita hanya mempelajari tentang rangkaian listrik seri. Kalian amati baik-baik ya. Nah, sekarang Miss Eka terangkan tentang rangkaian listrik seri. Jadi, Miss Eka sudah tampilkan gambar tentang rangkaian listrik seri. Oke, kalian perhatikan cara meletakkan atau menggambar lampu, susunan lampu, kabel, dan baterai. Jadi, rangkaian listrik seri itu adalah rangkaian listrik di mana komponennya dipasang secara sejajar tanpa percabangan. Ingat ya, sejajar tanpa percabangan. Nah, jadi kalian lihat antara lampu satu dengan lampu yang lain disusun sejajar. Ya, tidak ada cabangnya ya, dia disusun sejajar. Begitu juga baterai, baterainya disusun secara sejajar. Itu namanya rangkaian listrik seri. Nah, keuntungan dari rangkaian listrik seri ini, dia nyala lampunya sama terang. Jadi kalau lampunya ada 2, umpamanya lampu itu dia mempunyai tegangan 1,5 dia punya 1,5 volt ditambah di 1,5 volt juga. Jadi dia menghabiskan listrik juga banyak, besar gitu ya. Nah, tetapi keuntungannya lain ya, dia hemat kabel maksudnya ya. Jadi karena tidak ada percabangan sehingga dia tidak membutuhkan kabel lebih banyak, jadi lebih sedikit gitu ya, lebih hemat kabel. Kemudian kerugiannya boros listrik karena dia nyalanya terang ya, maka dia boros listrik.
Kemudian, jika lampu salah satunya dicabut atau mati atau padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Itu kerugiannya ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, lampu rangkaian seri ini biasanya digunakan di mana? Nah, kita dapat bisa mengetahui rangkaian listrik seri ini yaitu pada lampu taman. Lampu taman atau lampu-lampu penerang jalan itu ya. Ya, lampu-lampu di penerangan jalan itu biasanya kalau dia menggunakan energi listrik dari PLN, bukan energi alternatif ya. Jadi kan harus dimatikan tuh. Supaya mematikannya satu sumber, maka dia harus dipasang dengan secara seri. Kalau dia matikan saklarnya sekali, maka semua satu jalur itu akan mati lampunya semua gitu ya. Begitu juga kalau seandainya di pertengahan jalan itu ada lampu yang mungkin rusak atau putus gitu kan, jadi padam, maka yang lainnya juga ikut padam. Itu kerugiannya ya. Nah, kalau biasanya itu dipakai untuk supaya tidak lelah si petugasnya untuk mematikan satu tiang lagi gitu ya. Nah, itu penjelasan Miss Eka. Oke, tadi Miss Eka sudah jelaskan panjang lebar nih tentang rangkaian listrik, kegunaannya, kemudian tentang komponen rangkaian listrik, kemudian sumber listrik, kemudian rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka, apa fungsi dari komponen rangkaian listrik, dan rangkaian listrik seri. Oke. Nah, tugas kalian adalah menjawab soal dari Miss Eka. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang listrik? Mengapa listrik sangat diperlukan oleh manusia? Kedua, sebutkan 4 sumber listrik. 3, apa yang dimaksud dengan listrik statis dan listrik dinamis? Yang keempat, gambarkan rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Jadi masing-masing satu ya, kan Miss Eka udah tampilkan gambar tadi itu ya, kalian lihat lagi. Kemudian, gambarkan rangkaian listrik seri dengan 1 saklar, 3 lampu, dan 3 baterai. Nah, Miss Eka tadi sudah jelaskan ya ciri-ciri dari rangkaian listrik seri. Dia tersusun sejajar. Apa yang sejajar? Yaitu lampu, baterai juga. Oke ya. Nah, tuh jawabannya kalian ini kalian tulis pada selembar kertas, bisa di buku latihan kalian supaya nggak hilang ya. Nah, usahakan kalian tulis dalam 1 halaman saja, jangan lebih. Sehingga nanti pada saat difoto hanya 1 kali foto saja, gitu ya. Nah, paling lambat kalian kumpul jam 20 Vita. Jangan sampai terlambat ya, biar misalnya nggak WA satu-satu, gitu ya. Kemudian jangan lupa juga kalian kirim foto saat menyimak video atau saat kalian mengerjakan tugas. Kalian pilih salah satu, mau yang mana kalian kirim, ya. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Miss Eka hari ini. Semoga apa yang Miss Eka jelaskan bisa mempermudah kalian untuk memahami pembelajaran di tema 3 ini, khususnya untuk subtema 1. Jika ada pertanyaan, Miss Eka persilahkan kalian bertanya di WA Miss Eka. Miss Eka akan mencoba menjawabnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video Miss Eka selanjutnya. Semangat!